Itu cuma asumsi publik aja gitu. Kalau saya berkeyakinan yang saya alami hingga saat ini itu nggak ada. Kalaupun ada barangkali itu di luar dari penyelenggaraan, barangkali nih kita pernah di Jakarta Timur tuh saya pernah di Bawaslu itu KPPS-nya ternyata KPPS-nya pendukung salah satu Paslon. caleg. Caleg. Gitu. Yang kayak gitu-gitu dia bekerja juga selain jadi KPPS dia jadi saksi juga. Bukan, dia ngasih duit ke warga-warga, tapi di luar dari penyelenggara. Bang Farul Rahman, makasih banyak udah mau datang di podcast Siasat, saling silang pendapat. Makasih Bang udah mau meluangkan waktunya buat hadir Bang ya. Siap, makasih Bang. Bang Farul Rahman nih komisioner KPU Jakarta Timur ya Bang? Betul, KPU Jakarta Timur, aktivis 98 juga, aktivis Forkot Bang ya? Forkot, berarti kurang lebih udah berapa orang nih narasumber kita nih rata-rata aktivis Forkot juga Bang, yang udah diundang ke sini Bang. Nyebar lah. Nyebar, betul Bang. Yang lain juga lah. Kampusnya mana dulu Bang? UIN. Syarif Hidayatullah Ciputat. Angkatan 2004. Baru IAIN jadi UIN itu kan 2002. Jadi baru 2 tahun lah jadi UIN. Oh, tadinya Institut Agama Islam Negeri ya Bang ya? Tadinya IAIN. Sekarang Abang komisioner KPU Jakarta Timur. Periode kedua. Oke, periode kedua. Ini malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lah ya Bang ya. Siap. Karena banyak topik sebenarnya mau kita obrolin. Nah, yang kita mau coba tanyain ke Abang ini tentang KPU secara general dan lebih spesifiknya sebenarnya si rekap Bang. Itu kan sempat jadi sempat jadi ini juga kontroversi itu di perhelatan pemilu kemarin di Pilpres dan Pileg Bang. Nah, pertanyaan pertamanya Bang, sebenarnya apa sih Bang yang jadi kendala utama Bang? Yang menjadi kendala utama yang membuat kemudian adanya hiruk pikuk itu tuh kemarin yang ramai di masyarakat, di media sosial juga akhirnya. Apa sih Bang? Kendala utama bisa dijabarin nggak Bang? Itu apa sih Bang sebenarnya Bang? Terkait Sirekap dan KPU secara umum gitu Bang. Oh iya. Sebelumnya nih, gua disclaimer dulu ya. Siap. Dulu ya. Karena gua KPU Kotan, user atau pengguna Sirekap. Nah, kalau di Jakarta Timur sendiri itu nggak ada masalah, berjalan normal dan secara keseluruhan memang sebenarnya Sirekap itu hadir itu sebagai alat bantu, bukan alat utama. Alat utama penghitungan suara itu dari TPS yang dibacakan secara langsung oleh KPPS, disaksikan oleh seluruh saksi peserta pemilu dan Bawaslu, itu berjenjang, naik dari TPS ke kecamatan, PPK, ke KPU kabupaten kota, dan ke provinsi sampai diplenokan di tingkat KPU RI secara nasional. Itu berjenjang penghitungan suara atau namanya penghitungan suara lah namanya. Nah, Sirekap itu hanya alat bantu karena keinginan KPU itu memberikan keleluasan kepada publik untuk mengetahui hasil pemilu secara langsung di TPS tempat mereka mencoblos. Gitu. Nah, disitulah keterbukaan KPU itu saya nggak tahu ya, dari saya semenjak jadi komisioner 2019 hingga sekarang memang selalu dianggap jadi masalah. Cuman sebenarnya itu memudahkan bagi masyarakat, itu memudahkan, informasinya terbuka, KPU terbuka, hasilnya tidak ditutup-tutupi. Nah, saya nggak tahu sebenarnya yang dipermasalahkan itu di bagian apanya? Di bagian apanya? Karena memang kemarin, misal di Sirekap mobile dari KPPS. Betul. Kalau mereka mengirim foto tidak sesuai, hasilnya akan kabur, dan itu memang umum kan sebenarnya. Kalau kita memfoto terus menggunakan aplikasi apapun, kalau hasilnya istilahnya nggak tepat memfotonya, dia pasti kabur atau error lah. Karena itu mesin banyak, gitu Bang. Iya, karena itu kan mesin. Nah, itu banyak kemarin terjadi memang, dan itu diperbaikinya di tingkat kecamatan. Jadi sebenarnya selesai, tahap-tahap itu tuh udah selesai. Udah dijalankan. Cuman kan Bang, pada prakteknya, yang maksudnya mungkin masyarakat kita yang memang
menikmati Sirekap inilah yang memang Sirekap ini kan yang seperti Abang bilang tadi memang dikhususkan untuk memberikan keterbukaan kepada publik kan Bang, bahwa memang penghitungan suara itu dilakukan secara terbuka gitu kan Bang. Nah literasi masyarakat itu kan yang nggak nyampe di sana Bang. Nah kemudian kemarin Sirekap itu sempat ada gunjang-ganjing Sirekap itu, ada yang bilang diagramnya dihilangkan. Diagramnya kok malah diagramnya yang dihilangkan, karena hasilnya kan banyak yang ngaco-ngaco tuh Bang. Gue juga banyak ada beberapa teman-teman yang dipilek, tapi kan dipilek suaranya asli cuma 1.000 tapi jadi 8.000 gitu-gitu tuh Bang. Nah setelah gue sempet nyari itu Sirekap itu siapa sih yang bikin, ternyata orang ITB Bang ya. ITB itu maksudnya untuk perhelatan pemilu ini kan sebenarnya harusnya sudah diperhitungkan Bang. Misalnya ya sudah diperhitungkan bahwa ini pemilu serentak gitu Bang. Nah apakah KPU tidak sesiap itu mempersiapkan Sirekap bahwa sudah diperhitungkan atau belum bahwa akan terjadi hal-hal kayak gitu Bang? Ya, kalau di Jakarta Timur sendiri udah, yang kita alami ya memang ada nih kejadian seperti itu. Misal yang harusnya 100 ketika KPPS itu salah menulis di foto, hasilnya berbeda. Hasilnya kabur atau tidak sesuai karena tidak sesuai instruksi. Misal harusnya dia lurus, bentuknya ternyata bentuknya agak panjang sehingga 1 jadi 7. Nah, ketika Sirekap itu menerima, itu jadi error apa istilahnya ya kalau dalam dunia itu ya aplikasi itu multimedia gitu lah ya. Cuman yang saya alami nih di Jakarta Timur itu udah selesai semua permasalahan. Maksudnya masyarakat mengetahui perbaikannya karena mungkin memang jaringan atau informasi di Jakarta Timur cepat. Jauh lebih cepat. Kita membuka, lalu juga pleno di kecamatan terbuka untuk umum, tidak ditutupin. Di kota, di KPU kota, bahkan kita live YouTube. Jadi hasil yang kita plenokan dari tingkat kecamatan itu kalau masyarakat nggak bisa datang ke tempat pleno itu bisa ngeliat di YouTube. Jadi kita memang KPU sendiri membuka itu. Jadi kalau itu Sirekap dibilang bermasalah kalau dalam hal error pembuatannya, saya pikir enggak, maka malah itu sebaliknya itu membantu sebenarnya bagi masyarakat. Dan itu terbukti di Jakarta Timur seperti itu, nggak ada masalah berarti untuk Sirekap. Nah, sejauh ini sebentar lagi kan kita bakal ada perhelatan pilkada Bang, pilkada serentak. 154 hari lagi kalau nggak salah. Tadi gue lewat depan gedung KPU tuh ada tulisan 154 hari lagi menuju pilkada serentak kan. Sirekap ini bakal dipakai lagi nggak Bang? Karena takutnya kan bakal jadi bakal jadi masalah baru lagi lah dalam tanda petik gitu, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KPU takutnya nanti ada trust isu gitu Bang dari masyarakat gitu. Apalagi kan ini pilkada ini ya sama lah Bang, kurang lebih miniaturnya pilpres lah kasarnya gitu Bang. Nah gimana tuh Bang? Apakah akan dipakai lagi atau gimana? Kalau dipakai lagi enggaknya memang itu kebijakan RI ya. Kita user aja. Cuman kalau Sirekap dipakai itu membantu buat penyelenggaraan pemilu sebenarnya. Dan memang faktanya itu membantu. Informasi itu cepat diperoleh masyarakat, cepat tahu. Kalau masyarakat mungkin tidak percaya, mengkhawatirkan Sirekap malah menjadi alat bantu kecurangan lah kalau bahasa kasar. Malah sebenarnya itu menghindari. Jadi penyelenggara pemilu sendiri ketika ada Sirekap itu jadi alat kontrol, karena kan nggak cuma angka-angkanya saja, tapi ada foto hasil jepretan hasil suara di tempat itu. Hasilnya itu ditampilkan sehingga kita tahu nih, misal harusnya 117 atau 100, tapi di situ tertulis Sirekap menerimanya 200, tapi kan di situ ada alat ada alat ininya, ada yang difoto hasilnya, sehingga kita tahu sebenarnya ini ternyata 100 tapi Sirekap menerima angkanya 200. Jadi memang ada check balancing. Check and balancingnya di situ. Iya, di tempat yang sama, di lokasi TPS yang sama gitu. Ternyata ini salah membaca nih Sirekap, dia membaca angkanya 200 padahal di foto hasilnya itu adalah 100. Nah, pengalaman di pilkada pada saat COVID itu menggunakan Sirekap juga aman, lancar untuk pilkada ya. Ya, untuk pilkada.
Kalau Cuman itu kan- jadi alat bantu untuk penyelenggaraan pemilu itu bagus bagi penyelenggara. Tapi isunya belum jelas bang, apakah akan dipakai lagi ataukah ada penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya gitu bang? Oh ya, nanti itu kan memang kebijakannya di tingkat nasional ya. Mudah-mudahan sih nanti akan diperbaiki lagi, lebih bagus lagi, karena mau nggak mau harus menggunakan itu. Kayak sekarang nih sistem informasi data pemilih kita punya juga, itu SIDALI, itu bisa mengecek di mana data-data yang seharusnya tidak dimasukkan, data invalid kah, atau nicknya salah, nicknya ganda lah, semisal nicknya sama dengan nick yang luar daerah. Nah itu kalau nggak pakai sistem, KPU akan kesulitan mencari Titik temunya di mana nih? temunya di mana nih, nick gandanya nih. Bisa Ya. jadi saya yang sudah lama bekerja di Jakarta, KTP saya masih Sukabumi, didaftarkan di Sukabumi, didaftarkan juga di Jakarta karena saya tinggal. Nah yang bisa Melacak itu deh. melacak, mengecek itu sistem informasi itu, gitu, Bang Heru. Tapi gini bang, banyak nih ya orang yang merasa bahwa ya mungkin ada beberapa kalangan lah yang merasa bahwa si rekap ini dijadikan alat untuk kecurangan pemilu katanya bang, dijadikan alat untuk kecurangan pemilu. Nah, gimana sih bang? Bisa nggak bang jelasin sebenarnya agar bisa membantah atau mengiyakan itu? Dan kalaupun ada tindak kecurangan pemilu itu, prosesnya itu di mana bang? Proses kecurangan itu yang paling besar potensinya gitu bang. Kalau memang nggak di situ, karena kan stigma orang bang, stigma orang awam lah kasar gitu. Segala sesuatu yang berbentuk digital itu lebih mudah dieditnya dibandingkan yang berbentuk fisik. Ya. Nah, dan si rekap itu kan juga kemarin rame-ramenya kan si rekap itu gara-gara suara PSI yang melonjak tajam itu bang. Itu makanya kemudian kawal si rekap tuh di X, di Twitter itu sempat rame itu trending tuh bahwa PSI udah nyampe 2,91 kalau nggak salah persennya gitu bang. Nah, apakah betul si rekap ini dijadikan alat kecurangan pemilu bang? Gimana bang melihatnya? Enggak, kalau saya ini kan jadi penyelenggara pemilu nih Mas Heru ya. Saya dari tingkat kecamatan, dari paling bawah nih saya. Oh iya bang. Saya pernah jadi PPK, Badan Ad Hoc dari 2013, pemilu 2014, 2017 pilkada, pemilu 2019, jadi KPU. Ngalamin itu semua. Nggak tahu ya, kalau di Jakarta Timur itu di mana kecurangan yang dilakukan KPU itu kayaknya saya nggak pernah menemukan gitu. Caranya ya. Ya. Karena apa yang kita lakukan itu semua orang lihat. Ya istilahnya kalau kita itu kayak kita itu bekerja di dalam akuarium gitu loh. Semua orang itu melihat. Contoh misal, ketika logistik kita kurang, nah itu kan orang lihat loh, kok ini TPS ini nggak ada isinya kemana, langsung kan kita, oh iya ternyata kurang, sehingga orang itu tahu. Nah sama juga ketika ada semisal barangkali ada orang yang merasa oh bisa nih melakukan kecurangan. Nah kalau sampai saat ini di Jakarta Timur nih yang saya alami itu saya nggak pernah tahu caranya ya. Makanya ketika ada orang-orang misal nanya lah, jangan jauh-jauh lah, istri saya aja kadang KPU kok curang. Loh, di mana caranya curang? Saya nggak pernah tahu, saya bilang. Gimana sih, coba tunjukin. Itu yang kita kadang-kadang termasuk masalah sirekap. Yang harus kita ingat bahwa sirekap itu adalah alat bantu, bukan alat hasil. Bukan variabel utama gitu lah bang ya. Sama sekali bukan. Karena yang kita bacakan itulah yang akan diplenokan. Cuman Yang kan bang, dikawal. sorry gue potong bang. Si rekap ini kan yang dikonsumsi oleh publik bang. Maksudnya ini bisa menggiring opini bahwa kemudian kalau ya ini asumsinya bahwa ketika ada satu pihak yang ingin melakukan kecurangan, lalu dia menggunakan si rekap sebagai salah satu media propagandanya dia bahwa oh bener loh suara dia gede, di si rekap aja gede. Nah itu dari perspektif masyarakatnya bang. Nah kira-kira ada nggak kemungkinan buat itu bang, maksud gua? Yang terbuka kan nggak cuma sirekap, hasil pemilunya itu juga terbuka, yang berjenjang itu ditampilkan juga terbuka. Jadi dua-duanya sebenarnya ditampilkan. Cuman kan nggak secepat si rekap bang, maksud Iya. gua. Yang bisa dikonsumsi langsung setelah pemilihan, beberapa jam kemudian si rekap kan sudah naik datanya tuh kan gitu bang. Cuman memang permasalahan nih kita ini di Jakarta Timur aja ya, pemilu kemarin itu kita punya 8.812 TPS. Jakarta Timur dong. Jakarta Timur kali 9 orang yang KPPS-nya. menjadi KPPS 7 tambah Pamsung 2 Pamsung. 9 itu 72.200 bang. 72.000, kurang lebih 72.000 orang harus kita bimtek secepat itu.
sangat cepat, bekerja kolosal bersama-sama. Ya kita nggak tahu ya, namanya human error ya, dia kecapean, mungkin dia nulis satu dia kelupaan dan lain sebagainya. Cuman saya pastikan di Jakarta Timur aman. Barangkali pada saat dia menulis, sistem membacanya kurang tepat, sistem sirekapnya. Tapi saya pastikan angkanya tidak akan berubah. Yang dibacakan rekap berjenjang di tingkat kecamatan. Karena apa? Karena di setiap jenjang itu ada saksi, ada pengawas, ada pemantau yang 24 jam yang apa ya? Yang selama tahapan pemilu berjalan untuk penghitungan suara, itu mereka menyaksikan dengan benar. Dan mereka juga bawa, karena kita berikan juga kan ke mereka kan. Iya, mereka hasilnya juga kan kita mereka pegang gitu. Ini yang buat saksi, ini yang buat pengawas, ini yang buat KPU, nanti kan dibacakan gitu. Berarti menurut Abang nih, potensi kecurangan itu nggak ada lah space-nya gitu? Nggak ada untuk penyelenggaraan pemilu ya, penyelenggaraan pemilu tuh, misal merubah A, merubah B itu. Nggak ada itu cuma asumsi publik aja gitu. Kalau saya berkeyakinan yang saya alami hingga saat ini itu nggak ada. Kalaupun ada barangkali itu di luar dari penyelenggaraan, barangkali nih kita pernah di Jakarta Timur tuh, saya pernah di Bawaslu itu KPPS-nya, ternyata KPPS-nya pendukung salah satu paslon. Caleg. Caleg. Gitu. Yang kayak gitu-gitu dia bekerja juga selain jadi KPPS, dia jadi saksi juga? Bukan, dia ngasih duit ke warga-warga, tapi di luar dari penyelenggaraan pemilunya, dan itu ketahuan, dan kita ini kan dilaporkan ke Bawaslu, terus kita tidak jadikan lagi jadi KPPS karena syarat KPPS kan harus netral. Nah, yang kayak gitu tuh banyak nggak, Bang? Maksudnya hal-hal yang kayak gitu ya, banyak kejadian nggak? Sedikit sih. Saya itu ngalamin 2019 ada 20 KPPS. 2024 ini? 2024 ini ada 13. Maksudnya dari jumlah penyelenggara pemilu yang 70.000, kalau ditambah PPKPPS sudah hampir 80.000 orang. Yang kita temukan itu. Nah, maksudnya nggak nyampe 1%-nya lah ya, Bang. Ya, cuman memang itu jadi inian kita ya. Tetap jadi fokus Jadi utama, fokus Bang. kita bahwa netralitas itu wajib sebagai penyelenggara pemilu. Ini hanya kasuistik aja. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau dalam TPS-nya sendiri terus orang, wah ini ditambahin aja. Misal nyoblosnya dia A, udah kita bacain aja B. Itu udah nggak mungkin banget, karena pada saat membaca itu semua orang melihat. Kalau untuk surat suara yang tidak tercoblos, Bang, kan itu banyak banget itu namanya ya. Di barisan yang kalah selalu ada cara untuk membenarkan apa yang terjadi. Katanya surat suara yang tidak tercoblos itu bisa dicoblosin, bisa diapain yang kayak gitu. Itu pernah ada nggak fenomena itu, Bang? Khususnya di Jakarta Timur deh, Bang. Nggak ada. Jadi gini, di sistem KPU ini KPU ini sudah, menurut saya yang saya alamin, udah sangat profesional banget, Bang Heru. Jadi gini, kita punya C hasil atau C1 lah dulu, orang dulu bilangnya C hasil kan kalau istilahnya sekarang. Nah itu dia harus ada rumusnya, dia harus sesuai antara bagian A dengan bagian B dengan bagian C, A dengan C, A dengan B, A dengan D. Itu harus sesuai. Kalau nggak sesuai itu udah pasti error. Udah pasti ada kesalahan di situ, bukan kecurangan, ada kesalahan gitu. Misal contoh, pengguna hak pilih itu 100. Kalau surat suara yang digunakan itu lebih dari 100, sudah pasti ada kesalahan. Ya, oke. Kalau itu kan? ya, DPT-nya nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Dia nyoblos kan harusnya kalau orangnya yang datang 100, surat suara yang digunakan harusnya juga pasti 100. Karena kan one man one vote gitu kan. Ketika ada 101, itu berarti ada kesalahan. Nanti kita cek lagi kesalahannya ada di mana. Ya kan? Kesalahannya apakah ada di absensi ataukah ada di surat suara. Nanti kita cek lagi surat suaranya, kita lihat lagi, pastikan dia nggak, di surat suara itu ada tanda tangan ketua KPPS, ada namanya. Kalau dia tiba-tiba ngumpetin, sudah dipastikan itu pasti ketahuan pada saat pemeriksaan. Ketika surat suara itu harusnya 100, di 101, itu udah pasti ketahuan. Karena kan dia nggak, yang masukin ini nih, dia nggak mungkin tahu tanda tangan ketua KPPS-nya bentuknya seperti apa. Oke. Itu surat suaranya pasti teknisnya seperti itu. Kita KPU itu udah punya alat mencegah yang paling dasar sampai yang
yang sangat tinggi levelnya udah ada lah yang menurut saya selama ini yang saya alami gitu. Ya karena kan nggak bisa kita pungkiri juga ya Bang ya, KPU ini kan kalau di sepak bola itu inspektur pertandingan Bang, yang menyelenggarakan gitu ya kan Bang. Betul, netralitasnya itu penting banget gitu Bang, wajib ya kan. Wajib. Walaupun di luaran sana pasti banyak juga yang mempertanyakan netralitasnya KPU. Iya. Apalagi kemarin kontestasi Pilpres, ketua KPU-nya udah kena kode etik ya Bang ya. Kode etik 2 kali kalau nggak 3 ya Bang. Nggak tahu. Ya antara 2 atau 3 kali kurang lebih lah Bang, ya, kayak gitu. Terus di 2019 komisionernya juga kena, ya, itu kasus mega kasus itulah kasarnya, nggak selesai sampai sekarang Harun Masiku itu kan gitu Bang. Nah, menurut Abang, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa dicegah nggak sih Bang? Atau memang sudah terlalu kompleks Bang? Yang kemudian ada kecurangan lah, ada inilah dari perspektif KPU-nya sendiri gitu. Apa itu kembali ke personnya gitu maksud gua Bang? Apakah ada sistem yang kemudian membuat seseorang itu bisa melakukan hal-hal kecurangan tadi Bang maksud gua? Nah, itu buktinya kan apa ya gini ya. KPU itu lembaga yang unik. Ya. KPU itu dia menentukan kegiatan, menentukan atau memproses ide menjadi pekerjaan itu melewati proses namanya rapat pleno. Yeah. Nggak bisa orang individu nih, ntar gua bantuin lu. Kalau dia nggak memplenokan, itu nggak bakal bisa. Jadi keputusan KPU itu nggak bisa individual. Oke, kolektif dia keputusannya kolektif kolegial, nggak bisa. Jadi siapapun yang melakukan kegiatan individu itu di luar dari kegiatan kelembagaan, itu sudah dipastikan. Nah, lembaga KPU itu kan lembaga negara. Nah, kalau ada kecurangan itu nggak mungkin lembaga itu yang terlibat, bisa jadi personnya aja. Bisa jadi. Nah itu cuman di Jakarta Timur sendiri saya nggak pernah menemukan itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Jakarta Timur, kan Abang komisioner Jakarta Timur. Bentar lagi nih Bang. Bulan apa sih pilkada Bang? November 27. Berarti udah 5 bulan lagi lah Bang. 5 bulan lagi. Sibuk apa nih Bang sekarang nih Bang? Sebagai komisioner nih Bang, KPU nih Bang, apa yang lagi disiap-siapin atau apa yang lagi disibukin nih Bang? Kalau sekarang lagi pendataan pemilih nih, lagi pemutakhiran data pemilih. Sekarang nih ya, 24 Juni sampai 24 Juli itu ada namanya Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Dia petugas ini adalah kegiatan ini memutakhirkan data pemilih dengan cara door to door atau melakukan coklit. Pencocokan dan penelitian ke rumah-rumah. Langsung door to door sekarang. Langsung door to door dari dulu sebenarnya. Door to door. Jadi Bang Heru rumahnya di Jakarta Selatan. Iya. Nah, nanti ada yang datang ke rumah ngecek. Benar nggak Bang Heru? Masih tinggal di sini. Tinggal di sini. Terus ada siapa aja? Udah nikah. Terus istrinya sudah didaftarkan atau belum di sini? Kalau belum kita daftarkan. Nah, barangkali di keluarga Bang Heru kemarin ada yang jadi TNI Polri. Sebelumnya di 2024 pemilu masih menjadi pemilih. Nah, kita coret yang sudah jadi TNI Polri. Itu atau sudah ada yang pindah rumah atau ada yang datang ya. Tugasnya seperti itu. Berarti lagi sibuk itu. Lagi sibuk Bang. Itu satu. Yang kedua, kalau di DKI Jakarta itu pasca kemarin calon independen sudah selesai. Saat ini menghadapi sengketa di Bawaslu. Itu aja sih. Ya, kalau nggak salah tuh calon independen itu nggak diterima ya Bang? Iya, di keputusan KPU itu dia gagal karena tidak mencukupi KTP-nya itu Bang. Syarat dukungan. Syarat dukungan itu berapa sih Bang kalau independen tuh Bang? 600.000 lebih. 600.000 yang diverifikasi kan itu 300.000 Bang. Kemarin yang memenuhi syarat itu 400.000. 400.000-an. Jadi kurang. Wah, tapi Bang, dari pengalaman Abang sebelumnya nih, DKI ini apa sih Bang problem-problem? Karena kan DKI ini etalase ya Bang, etalase Indonesia lah kasarnya gitu. Walaupun dia sudah jadi DKJ lah sekarang. Udah tetap semua DKJ-nya Bang? Udah ya. Nah, nunggu perpres. Apa sih Bang ininya Bang? Kendala-kendalanya Bang gitu. Maksudnya kan pasti aja ada kendalanya gitu loh Bang. Kendala-kendala di pilkada ini apa aja tuh Bang? Kalau di pilkada sih di Jakarta itu nggak ada. Nggak ada tuh Bang? Iya, ada 1-2 yang contoh apa ya?
Kalau di tahapan pendataan pemilih seperti sekarang ini, kita kesulitan menjangkau apartemen. Pemilih-pemilih yang ada di apartemen. Karena mereka kan modelnya individualistik, nggak mau diganggu. Iya, diketok-ketok, dibukain abang Nggak dulu. bakalan. Nggak bisa dilanjut. Kau nggak ada lanjut. Atau di rumah-rumah mewah. Iya. Itu kan Kita ngetok yang jawab anjing mau biasanya bang. pengalaman kita di 2024 Jakarta Timur gitu, Pak. Itu gimana tuh bang? Itu jadi pada petugas kita itu mengetok dia karena di perumahan mewah, dia pengurus warga, bendara RT kalau nggak salah. Nah itu kan dia kerjanya harus keliling ke rumah kan, wajib kan dia keliling. Dia keliling ke rumah warga. Pagarnya kebetulan kebuka, dia masuk ketok pintunya. Yang mau buka itu bukan orang, emang bener. Anjing. Dan dia disergap, digigit dari pahanya. Saya datang kebetulan ke situ. Itu di Jakarta Timur? Di Jakarta Timur itu terjadi. Oke. Itu terjadi ya, suka dukanya jadi petugas KPU Begitu. gitu. Karena Pantarlih kan bagian dari keluarga besar KPU ya. Belum lagi yang di perumahan-perumahan elit ya kan. Itu agak lebih sulit kita Elit, apartemen, rusun itu yang kadang-kadang pertama si A adanya di lantai 4. Liftnya lagi penuh, kita harus naik tangga ke lantai 5. Ternyata 5 selesai, ada lagi data si B lagi ada di lantai 8. Naik lagi, ya gitu-gitu. Udah capek luar biasa. Cuman teman-teman itu kita sampaikan bahwa ini adalah pekerjaan mulia, mendata, bahwa kalau nggak gini kita juga agak kesulitan dalam menentukan berapa jumlah TPS nanti yang akan kita siapkan untuk pilkada kalau tidak menggunakan pencocokan dan penelitian mendata warga ini lah gitu. Berapa sih bang sekarang bang? DPT DKI bang? DKJ sorry. DKI itu kurang tahu ya. Kalau Jakarta Timur 2.396.527 pemilih. Jadi Jakarta Timur itu terbesar kedua setelah Kabupaten Bogor. 2 juta ya bang ya? Iya. Gila juga itu bang. Iya, saingannya Kabupaten Bogor. Oh ya Kabupaten Bogor karena gede banget bang. Iya, Kabupaten Bogor kalau bang. Bogor karena luas. Luas banget Kabupaten Bogor. Kalau Karena Jakarta kebetulan Timur, gua warga Kabupaten Bogor. Oh, gitu. Walaupun tinggal di Jaksel. Walaupun tinggal di Jaksel. Lalu berarti nggak bisa didata di Jaksel. Tapi KTP gue Jaksel bang. Berarti lu Jaksel. Gue Jaksel. Ini bukan Bogor. Tinggalnya di Bogor. KTP gue masih Jaksel. Oh iya, besok bisa nyoblos untuk pilkada kan? Pilkada Pilgub DKI kan. Nah bang, ngomongin ini apa namanya pilkada pilpres gitu bang. Evaluasinya apa sih bang hasil pilpres kemarin? Kan kemarin sempat rame juga tuh bang. Maksudnya secara KPU secara lembaga itu melihat persoalan-persoalan utama yang harus diperbaiki di kontestasi pilkada pilkada ini apa bang? Karena kan pasti ada refleksinya bang. Biar kemudian tidak terjadi kesalahan yang sama yang gitu-gitu loh bang. Apa sih bang evaluasi paling mendalamnya dalam hal apa gitu bang? Evaluasi ya lebih kepada internal ya, lebih kepada internal KPU-nya ya, koordinasi dengan stakeholder, koordinasi dengan banyak pihak itu ternyata wajib dilakukan karena kita butuh banyak lembaga lain untuk mensukseskan pemilu, nggak bisa KPU doang. Contohnya nih data pemilih yang ada di Lapas Rutan. Iya. Yang punya datanya itu adalah Kalapas Karutan, Kemenkumham. Nah, KPU kalau nggak dikasih data dari mereka, ya nggak bisa. Sebelumnya sulit memang bang dapat data dari mereka. Enggak, maksudnya itu salah satu contoh aja. Contoh aja, ini bentuk kegiatan yang membutuhkan pemilu ini membutuhkan banyak pihak. Contoh lagi permasalahan kita yang kalau di Jakarta Timur ya itu di panti sosial. Ya, panti sosial. Panti sosial itu kalau nggak berkoordinasi dengan Departemen Sosial, ya sulit dilaksanakan pemilu di panti-panti. Gitu, karena kita nih warga masyarakat yang tinggalnya di perumahan biasa itu berbeda memperlakukan dengan warga yang ada di panti. Nah itu kita butuh sentuhan petugas-petugas dari dinas sosial untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kepemiluan, nggak bisa sendiri gitu. Nah kalau dari data gue lihat kalau nggak salah anggaran KPU
tahun ini itu kalau nggak salah 37 triliunan gitu lah Bang ya. Tapi itu KPU-nya tuh 25 triliun lah kalau nggak salah Bang. Sisanya Bawaslu dan yang lain-lain. Nah, untuk si rekap, untuk apalah namanya itu Bang, aplikasi-aplikasi yang berbentuk digital itu Bang, udah ada isunya belum sih Bang, bahwa apakah ini nantinya akan diperbaiki kah, atau adakah nanti format baru kah, atau ada ini kah? Karena pasti orang bertanya-tanya, karena orang pasti nggak mau lagi ada perdebatan-perdebatan macam itu Bang, nantinya ke depannya gitu, apakah akan ada perbaikan, atau mungkin disempurnakan lah gitu Bang, isu yang benar. Karena kan Abang orang dalam nih, bahasanya orang dalam nih Abang ini lebih dibandingkan apa-apa nih kan, orang dalam soalnya kan gitu Bang. Gimana Bang menurut Abang? Kalau itu saya kurang tahu ya, maksudnya di KPU RI-nya itu seperti apa? Dengan isu yang berhembus deh Bang. Nggak ada juga. Belum ada juga. Nggak ada juga. Berarti kalau nggak ada juga si rekap dipakai lagi gitu Bang? Kalau dipakai ya pastilah. Kalau si rekap pasti dipakai lagi lah. Nggak belajar dari kesalahan kemarin Bang? Kan emang nggak ada kesalahan. Masa iya nggak ada kesalahan? Rame-rame di media kan nggak mungkin kalau nggak ada kesalahan Bang. Iya, faktanya memang itu jadi alat bantu yang masyarakat bisa ketahuin. Maksud saya gini, saat ini saya kurang tahu ya anggaran untuk menyempurnakan, memperbaiki aplikasi ini sejauh apa dan sejauh mana. Gitu. Cuman saya tuh pernah dilatih melakukan BIMTEK itu dengan BSSN, Badan Cyber itu dalam rangka apa? Memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pemilu itu bisa dinikmati juga dan menghindari hal-hal yang kita khawatirkan, data dicuri, data ini dan lain sebagainya lah. Saya pikir itu tindak lanjut KPU bekerja sama dengan banyak pihak. Itu yang tadi saya sampaikan. Gitu. Berarti kan kalau ada misalnya sebagian dari masyarakat, karena kan hari ini ya tingkat pemilih umur Gen Z ini kan lagi rame nih Bang nih. Nah, Gen Z ini kan nggak cuma Gen Z ya Bang, milenial. Kita secara keseluruhan ini kan lagi kaya informasi tapi miskin literasi Bang. Informasinya datang dari mana aja Bang, diserap gitu. Cuman nggak mau coba cross check Bang. Makanya takutnya si rekap tadi menjadi bikin mereka males nyoblos lagi lah kata gitu. Orang itu datanya dimain-mainin kan gitu Bang. Maksudnya karena dia mungkin miskin literasi, tapi informasinya kan kaya, TikTok lah, Instagram segala macam. Nah, bicara itu tuh Abang deh di Jakarta Timur. Tingkat golputnya Bang, kemarin deh Bang, di Pilpres deh. Tinggi nggak Bang? Enggak. Maksudnya berkurang dari 2019. 2019 itu pengguna hak pilih kita itu 77%. 77% ya. Kemarin pemilu kemarin 80,1. Oh, berarti meningkat ya Bang ya, maksudnya tingkat partisipasi pemilih yang datang, yang hadir menggunakan hak pilih itu lebih tinggi ketimbang pemilih sebelumnya, dan kita itu melampaui target nasional KPU RI untuk jumlah pemilih. Oh, target nasional KPU RI berapa Bang? Seingat saya itu 77%. 77%. Kita di atas itu 80,1. Berarti partisipasi meningkat gitu Bang. Partisipasi meningkat, satu itu. Dua, Bang Heru harus tahu nih, sekarang penyelenggara pemilu di Jakarta Timur itu mayoritas itu anak-anak yang di bawah. Bukan anak-anak ya, teman-teman kita yang di bawah usia 40 yang rata-rata itu Gen Z dan milenial lah ya Bang ya. Milenial. Yang kemarin rame-rame itu ketua PPS bisa nyicil mobil gitu-gitu. Jadi mereka sebenarnya ingin terlibat juga dan terlibat langsung. Dan petugas pantarlih kita juga mayoritas itu anak-anak muda yang memang kita sampaikan kepada stakeholder ya, kepada wali kota, camat, lurah, RT, RW, mohon kiranya yang tadinya pernah beberapa kali jadi petugas diganti anaknya, diganti saudaranya, gitu, ya. Dan itu berjalan dan kita regenerasi itu kan jadi hal yang pasti kan, dan ini terjadi di Jakarta Timur. Dan ada juga yang influencer jadi PPK, petugas kecamatan yang
followernya udah ratusan ribu, mereka ingin terlibat juga. Banyak juga. Tingkat Jadinya kita partisipasinya ningkat lah ya Bang. partisipasi, keterlibatan mereka nggak cuma menjadi nyoblos penyelenggara. doang gitu ya. Nah ini kita bisa buktikan kepada masyarakat di Jakarta Timur itu terjadi hal demikian. Gitu. Dan mereka bekerja profesional. Jadi ketika kita informasikan peraturan, mereka pelajari dan mereka kerjakan dengan baik, dan ini jadi hal yang positif buat buat pemilu ya di Indonesia, buat penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia menjadi hal yang positif menurut saya dengan keterlibatan banyak anak-anak muda. Iya. Oke Bang, sebelum kita tutup, nih kan tadi Abang bilang berarti kalau di Jakarta Timur khususnya itu 80 berapa tadi? 80,1. 80,1%. Nih biar 99% Bang. Closing statement dari Abang bagi mereka-mereka yang merasa males nih ntar buat datang ke TPS, males nih karena ngerasa masih ragu kah atau apa, closing statementnya Bang kasih Bang, biar mereka tingkat partisipasi bisa 99% Bang. Iya, kepada teman-teman cangcingnya Babe, jangan lupa datang ke TPS nyoblos 27 November nanti, terutama yang di Jakarta Timur. Ingat, memilih pemimpin masa depan Jakarta di tangan kita semua. Ya, jangan ragu, jangan takut. Kalau ada apa-apa, sampaikan ke petugas KPU yang ada di kelurahan, di kecamatan juga. Oke? Oke, terima kasih banyak Bang Paung. Oke, terima kasih.